Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Nafisa Tunggutayun, biasa dipanggil Fisya. Saya dari kelas B dengan NIM 22010710084. Sekarang saya berada di Kompleks Pemakaman Ki Ageng Gribik. Ini berada di Jalan Ki Ageng Gribik, Gang 2, Kelurahan Mandipuro, Kecamatan Gedung Gandang, Kota Malang. Pada kompleks pemakaman tersebut juga terdapat makam para Bupati Malang, salah satunya adalah RAA Noto Diningrat yang merupakan Bupati Malang pertama. Mari kita lihat. Sini bisa kita lihat peta dari denah makam Ki Ageng Gribik. Pesarian Raden Tumenggung Aryo Noto Diningrat, Bupati Bondowoso. Di sini pesarian Raden Sumpangkat Brataningrat dan istri, mantan Bupati Situbondo. Sana. Kita lihat pesarian Raden Soekarso dan istri, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Surabaya. Di sini pesarian Mas Ajo Aminah, garwa Raden Tumenggung Aryo Suryaningrat, Bupati Probolinggo. Di sini bisa kita lihat makam Raden Adipati Aryo Noto Diningrat II Raden Bagus Doro, Bupati Malang kedua, beserta 32 makam kerabat terdekat. Di sini adalah pesarian Raden Panji Wilasmoro Kusumo, Bupati Malang pertama, tahun 1819 sampai dengan 1839, beserta pesarian 25 kerabat terdekat. Mari kita lihat makamnya. Ini makam Raden Tumenggung Noto Diningrat I. Sini pesarian RTA Noto Diningrat, Bupati Malang ketiga, beserta 36 kerabat terdekat. Bisa dilihat pesarian Raden Aryo Suryo Dikoseno, pensiun Patih Malang. Makamnya, ini makamnya. Guys, ini adalah makam pertama pembabat tanah ini. Disinilah makam Ki Ageng Gribik. Guys, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya sedang berada di makam Ki Ageng Gribik bersama istrinya. Begini makamnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mengapa Ki Ageng Gribik ini dianggap sebagai salah satu peninggalan sejarah peradaban Islam di Malang. Baik, seperti ini ceritanya. Kompleks pemakaman Ki Ageng Gribik masih ramai dikunjungi dan dikeramatkan. Biasanya, para peziarah ramai berkunjung di saat-saat tertentu. Tujuan dari ziarah tersebut bermacam-macam. Salah satunya yaitu mencari berkah keselamatan. Membahas mengenai islamisasi di wilayah Malang Raya tentu tidak akan bisa dilepaskan dari sosok Ki Ageng Gribik, yang kini namanya terukir dengan jelas pada cungkup yang di dalamnya terdapat batu nisan beliau dan istri. Berdasarkan cerita mengenai keberadaan dan kehidupan, Ki Ageng Gribik sangat terkenal, khususnya di kalangan masyarakat Kampung Gribik, daerah di mana beliau dimakamkan. Sosok legendaris yang makamnya masih dapat dijumpai di kota Malang ini disebut-sebut sebagai penyiar agama Islam di wilayah Malang.
Diketahui bersama dari sejarah bahwa Malang merupakan wilayah bekas pusat kekuasaan kerajaan Hindu yang besar di eranya. Selain makamnya yang masih dapat dijumpai, sampai saat ini, nama Ki Ageng Geribik juga diabadikan menjadi nama sebuah jalan di salah satu sudut kota Malang. Lantas, seperti apa sosok Ki Ageng Geribik ini? Nama Ki Ageng Geribik asli diketahui ada dua versi. Pertama yakni Raden Aryo Pamojong dan versi kedua bernama Raden Mosi Bagono. Ketua Pokdarwis Pesarian Ki Ageng Geribik, Devi Nur Hadianto, menunturkan Raden Mosi Bagono ini diyakini dari Mataram. Hal ini didasarkan dari namanya yang konon merupakan keturunan Menak Koncar, kesatria dari Mataram. Menurut Hadianto, nama Ki Ageng Geribik muncul karena sosoknya ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di kampung yang bernama Geribik. Kampung di sekitar pemakaman itu, konon, jauh lebih ada sejak dahulu, bahkan sejak zaman era Kerajaan Majapahit, di masa pemerintahan Raja Tribuana Tunggadewi. Geribik di sini diartikan sebagai kampung geribik karena rumah-rumah di sana atapnya geribik. Geribik itu dari ijuk tebal. Bahkan ada istilah penyebutan geribik sendiri berasal dari kata istilah bahasa Arab al-Maghribi. Konon istilah ini juga berkaitan dengan nisan yang ditemukan seperti di Kesultanan Demak. Apalagi di komplek pemakaman Ki Ageng Geribik saat ini juga terdapat beberapa makam dengan nisan bertuliskan bahasa Arab yang konon juga terkait asal-usul Ki Ageng Geribik. Ada juga sebenarnya kalau menurut tulisan bukan Ki Ageng Geribik tapi Kiai Ageng Geribik. Jadi sosok yang boleh dikatakan sepuh lebih ke kiai atau umaro. Geribik ada yang menerjemahkan gerebek, yaitu penyampaian syiar Islamnya ramai. Tetapi, analisa sejarah itu masih belum memiliki catatan yang pasti, sebab ada beberapa segmen sejarah yang masih belum terungkap dan menjadi misteri. Hadianto menjelaskan awalnya Ki Ageng Geribik di Pasuruan yang merupakan kota besar pada zaman dahulu, bahkan kawasan Malang Raya merupakan daerah bawahan Pasuruan. Tak cuma sebagai pemuka agama saja, Ki Ageng Geribik juga dikenal sebagai umaro atau pemimpin di masanya. Ki Ageng Geribik ini awalnya itu ditugaskan di Pasuruan. Makanya kaitan erat Pasuruan kota besar di zaman itu. Sementara Malang adalah kota bawahan dari Pasuruan saat itu. Setelah beliau ditugaskan atau mungkin jadi umaro di Pasuruan, terus dia bergeser ke Malang. Ini sekarang pun masyarakat Pasuruan masih mempunyai keterkaitan emosional dengan Ki Ageng Geribik yang ada di lokasi saat ini. Banyaknya versi yang menyelimuti eksistensi Ki Ageng Geribik. Tidak hanya mengenai tempat pemakamannya, sejarah kedatangannya ke wilayah Malang pun bahkan mempunyai dua versi. Dua versi sejarah kedatangan Ki Ageng Geribik ke wilayah Malang digambarkan dengan keberadaan dua pintu di kompleks pemakaman beliau. Menurut versi pertama, latar belakang kedatangan Ki Ageng Geribik ke daerah Malang adalah program Mataramisasi. Mataramisasi merupakan proses perluasan wilayah dan pengaruh ekspansi yang dilakukan oleh Kesultanan Mataram. Pusat kekuasaan Kesultanan Mataram berada di wilayah Jawa Tengah yang nama masyarakatnya telah mengandung agama Islam. Versi tersebut menyebutkan bahwa Ki Ageng Geribik merupakan salah seorang utusan Kesultanan Mataram yang bertujuan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan dengan dalih syiar agama Islam. Pada umumnya, seluruh pejabat Kesultanan Mataram diwajibkan memiliki pengetahuan luas mengenai agama Islam. Dengan demikian, mereka kemudian mengemban tugas sebagai Sayyidin Panatagama atau lebih umum dikenal sebagai ulama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedatangan Ki Ageng Geribik ke daerah Malang adalah untuk memperluas kekuasaan Kesultanan Mataram melalui penyebaran agama Islam, berbeda dari versi pertama yang menyebut kedatangan Ki Ageng Geribik dilatar belakangi oleh program Mataramisasi. Versi kedua ini justru menyatakan bahwa beliau merupakan utusan kerajaan Blambangan Kulon. Sama seperti yang versi pertama, menurut versi kedua, tujuan kedatangan Ki Ageng Geribik ke daerah Malang adalah perluasan kekuasaan. Sekian presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan perilaku yang kurang teratur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.